ಗೆಂಗಿನುಂಟು ಮಿಡ್ಡಂಗ ಯುದ್ಧ ಗುಮ್ರಬೇ ಶಬ್ದವೆಸಿ ಸಹ ಭೂಮಿ ಗುಮುರು विनास्तान सागर साक्षीकृत भुजपाहित प्रतिबुद्ध पंजीरत्तांगी बर्राकाश सत्य तुम्हें तेसी रखता शपथ सहा धर्म मानूंगा मलाku majutan Mojopahit gumuru bumi nuswantara kampa Mojopahit gumuru panjilinang kung sagara Alam lakutan winatis khadga muruk cahaya surya Shabda gharta nadi pratyeka tanhana mundur Dharma Satya Palapa Mojopahit Jaya Mojopahit Gumuru Jagat Krosha Geger Mojopahit Gumuru Langgeng Itihasa Nuswantara Konsensus di tahun 1952, sebuah konferensi internasional tentang kalender Saka diadakan di Delhi, India dan hasilnya adalah kemufakatan bahwa tahun Saka dimulai pada 78 Masehi. Kemufakatan ini yang menjadikan rancu penulisan sejarah Nusantara untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti yang dimulai tahun 78 Masehi, sehingga seolah tidak ada sejarah sebelum tahun itu. Bahwa tahun Saka Nusantara tidak ada yang merujuk pada penanggalan tahun Saka India yang dimulai 583 sebelum Masehi atau 78 Masehi. Artinya, tahun Saka versi Nusantara sejatinya tidak mengikuti versi India. Pengaruh kekuasaan Jawa di India pada masa lalu menjadi sesuatu nyata. Pengaruh ini tentu dapat menimbulkan hubungan selanjutnya mampu memberi pengaruh bagi India dalam hal penentuan awal tarikh baru, yaitu awal Saka India dimulai tahun India zaman Saka 583 SM, atau Saka 78 Masehi. Awal tarikh tahun Saka versi India adalah awal tahun yang menutup zaman era Saka 583 SM, yang di India digunakan hingga abad 15 Masehi, kemudian setelahnya yang populer digunakan kemudian adalah tarikh awal Saka versi India dimulai di tahun 78 Masehi. Mari kita cermati bahwa tahun Saka Nusantara tidak merujuk pada penanggalan tahun Saka India yang dimulai 583 sebelum Masehi atau 78 Masehi. Dalam kajian telaah kalender Saka Nusantara, dengan mengikuti kaedah tradisi filologis dan arkeologis pada sistem penulisan kalender Saka di Nusantara, terdapat dua sistem penulisan penanggalan pada masa lalu dalam tradisi Jawa kuna. Contoh penulisan penanggalan Saka Nusantara pada tradisi kajian arkeologis. Prasasti Gunung Butak, 1. Swasti Saka Warsatita, 1216, Badra pada masa, Titi Panca, Mikernapaksa, dan seterusnya, selamatlah,
tahun Saka telah dilewati. 1216. Pada bulan Badrapada, pada tanggal 5 bulan sedang turun, pada hari Haryang, Umanis, Saneskara, menurut pekan berhari 5, 6, dan 7, pada Wuku Madangkungan, dan seterusnya. Kita cermati, teks pada kata awal tertulis di prasasti. Selamatlah, tahun Saka telah dilewati. 1216. Artinya, angka tahun 1216 adalah bilangan angka tahun, setelah melewati yang disebut tahun Saka. Sistem penulisan Saka dan Prasaka tersebut mengingatkan pada sistem penulisan tahun Masehi, yaitu, Pra-Masehi dan Masehi. Pra-Masehi diawali tahun besar, misalnya untuk mengisahkan terjadinya kisah Musa di Mesir. Penggunaan Prasaka dan Saka dalam khazanah Jawa kuno. Dalam tradisi filologis, dikenal adanya sistem penulisan tahun Saka dan Prasaka. Hal ini misalnya dicatat dalam Kakawin Nagara Kartagama. Dalam tahun Saka diawali dengan angka kecil sementara itu tahun Prasaka diawali angka besar. Dalam Nagara Kartagama, tahun Prasaka dicatat dihadirkan untuk mengisahkan kematian Pandawa. Mari kita cermati tentang tahun Saka dalam Kakawin Negara Kartagama. Tahun Saka dalam Negara Kartagama paling awal dicatat untuk mengisahkan berpisahnya Jawa dengan Madura. Nagara Kartagama, 15.2 Kunan tekan Nusa Madura Tatan Ilwin Parapuri. Ridenyan Tunggal, Mawania Wadarani Rakwaikana Danu. Samudra nangung bumi keta caka kalanya Karno Teweknyan Dadya Pantara Sasiki Tatuanya Tan Ado. Tafsirnya, perihal Pulau Madura, ini tidaklah sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena, pada mulanya ia, bersatu dengan tanah Jawa pada waktu lampau. Lautan menahan bumi 124 saka, begitulah perhitungan tahun Saka, waktunya kabarnya. Pada saat itu mereka terpisah menjadi dua, namun demikian mereka pada hakikatnya tetap satu tak berjauhan satu sama lain. Pulau Madura terpisah secara fisik dari Jawa karena peristiwa alam, seperti yang disebutkan dalam Kakawin Nagara Kartagama, yang mencatat peristiwa sekitar tahun 124 saka. Kita cermati kejadian alam yang tercatat pada kitab Kartagama tersebut. Secara geologis, perpisahan ini adalah peristiwa alamiah yang sudah terjadi jauh sebelum era Majapahit, di mana laut memisahkan daratan Jawa dan Madura. Saat es mencair yang menyebabkan Pulau Madura terpisah dari Pulau Jawa adalah pada akhir zaman es atau periode Pleistosen akhir, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Mari kita analisa, jika saat ini tahun 2025 dan 12.000 tahun yang lalu, adalah minus 9.975 atau tahun 9.975 sebelum Masehi, dan saat itu tertera angka tahun Saka dengan angka 124 Saka. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa tahun 9.975 sebelum Masehi adalah tahun 124 Saka. Kita dapat berasumsi kasar kisaran angka tahun berdasar pada saat kapan es mencair memisahkan Pulau Jawa dan Madura, yaitu tahun 1 Saka berdasar negara Kertagama atau tahun Saka Nusantara adalah tahun 9.975 dikurang 124 menjadi tahun 9.851 sebelum Masehi. Perhitungan di atas tersebut adalah angka kasar pada masa es mencair yaitu perkiraan pada 12.000 tahun yang lalu. Keterangan lainnya tentang angka tahun yang tertera di Kertagama adalah informasi Nagara Kartagama di mana Pandawa meninggal tahun 3179 Saka, pada era Dwapara atau era sebelum era Kali Yuga. Konversi pada asumsi 1 Saka tahun 9851 adalah, pada angka 9851 dikurang 3179 didapat angka tahun 6672 sebelum Masehi. Artinya, pada era Dwapara atau era sebelum era Kali Yuga di 6672 sebelum Masehi. Informasi tersebut menurut perhitungan PV Vartak, era masa Kali Yuga dimulai sejak 5561 SM. Era Dwapara sebagaimana yang digunakan Prapanca lebih dekat dengan informasi pada prasasti Aryabhata dan Aihol, di mana era Kali Yuga dimulai sejak 3137 SM. Informasi Vinod K. Misra dicatat memiliki kemiripan dengan Vedver Arya dalam The Chronology of India, From Manu to Mahabharata, sekalipun era Dwapara Yuga dicatat tahun 5577-3176 SM, dan era Kali Yuga dimulai tahun 3176 SM. Namun tenggelamnya era kota Dwaraka dalam tsunami dicatat tahun 3126 SM, tahun di mana dalam kisah Mahabharata Pandawa masih hidup.
Informasi Nagara Kartagama di mana Pandawa meninggal tahun 3179 Saka, pada era Dwapara atau era sebelum era Kali Yuga. Pandangan Empu Prapanca dalam Kakawin Nagara Kertagama, menggambarkan Kali Yuga versi Jawa lebih panjang. Prapanca menyebutkan tahun 124 Saka sebagai pertengahan paruh kedua Kali Yuga, setelah paruh pertama berlalu, atau era setelah Madura dan Jawa terpisah, yaitu ketika es mencair. Mengindikasikan Kali Yuga Jawa berdurasi sekitar 3179 tahun, paruh pertama, plus 3179 tahun, paruh kedua, total 6358 tahun. Atau dapat diasumsikan 6358 tahun setelah es mencair memisahkan antara Pulau Madura dan Jawa. Berkesinambungan dengan catatan Prapanca, dalam negara Kertagama, yaitu tahun Saka. Adalah kemungkinan tahun Saka Nusantara dimulai pada tahun 124, setelah es mencair, yaitu tahun 6358 dikurang 124 tahun setelah satu Saka, maka didapat angka awal Saka Nusantara sekitar tahun 6234 sebelum Masehi. Mari kita teliti agak lebih presisi kapan tahun Saka Nusantara dimulai. Perhitungan Kali Yuga Jawa mengikuti siklus Yuga, di mana Kali Yuga adalah zaman terakhir dengan durasi 432.000 tahun, 1.200 tahun ilahi, atau sering dihitung mulai dari akhir Bharatayuda. Penobatan Parikesit, yang diinterpretasikan sebagai awal zaman kegelapan di mana moralitas merosot, dan menurut pandangan Jawa kuno, seperti dalam Nagara Kertagama, menandai paruh kedua Kali Yuga yang lebih panjang. Dengan perhitungan lokal menunjukkan paruh pertama telah berlalu dan akhir Kali Yuga masih jauh di masa depan ratusan atau ribuan tahun lagi. Sebelum Negara Kertagama selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi pada bulan September-Oktober oleh Pujangga Empu Prapanca. Konsep dasar Kali Yuga masa durasi standar, 432.000 tahun matahari, bagian dari satu Mahayuga atau siklus 4 Yuga. Dasar penetapan tahun Surya Sangkala Jawa itu, dalam kitab Paramayoga, kelahiran Hyang Adama itu disebut tahun 1 Surya Sangkala Jawa. Pada saat itu, Hyang Ajajil, yang diselimurkan sebagai malaikat Ajajil. Jadi, sebelum era Adam adalah era Atlantis pada 8400 tahun Surya, zaman Dwapara Yuga. Sedangkan sebelum Atlantis adalah era Lemuria yang lamanya 8400 tahun Surya dalam zaman Tetra Yuga. Sebelum era Lemuria adalah zaman Kertayuga yang lamanya 8400 tahun Surya, yaitu saat Kepulauan Nusantara belum terpisah oleh lautan yaitu benua Sundaland. Ini zaman generasi Kukila, yang manusianya berkepala burung dan ada sayapnya yang dipatungkan di Candi Ceto, atau candi lainnya. Sejak kelahiran Adam, ditengarai sebagai zaman Yuga, Kali Yuga yang akan berakhir tahun 8400 Surya Sengkala Jawa, atau dalam tahun Masehi adalah 2277 Masehi. Dalam kitab Praniti Raja, Batara Guru pada 101 Surya Sangkala Jawa turun di Jawa, saat Pulau Jawa, Madura masih bersatu. Dalam pembagian periode waktu kecil yang 2100 tahun per siklus, tahun 101 sampai 200 Surya Sangkala Jawa, adalah zaman Kaliswara yaitu 700 tahun pertama dalam siklus Kali, dan masuk dalam Kala Buddha, era pengajaran. Siklus zaman Kali, yang 2100 tahun itu terdiri 700 tahunan dari Kali Swara, Kali Yoga, dan Kali Sangara, masing-masing terbagi menjadi 7 kala 100 tahunan. Dalam hitungan Jawa, yang dihitung, mangsa, dalam satu tahun ada 4 mangsa, yaitu mangsa rendeng, musim hujan. Mangsa marengan, transisi musim hujan ke kemarau. Mangsa K3, kemarau, dan mangsa labuhan, transisi ke musim hujan. Jadi, zaman Kali yang 2100 tahun umurnya itu ada 4, sebut saja seperti Kali Besar Adi, Kuntara, Sangara, dan Sancaya seperti nama Windu. 4 zaman Kali Besar itu disebut Yuga, yang masing-masing 8400 tahun Surya. Ada 4 zaman Yuga, yaitu Kertayuga, Tetrayuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga, sehingga satu siklus zaman Yuga adalah 33.600 tahun Surya. Perincian zaman Kali, Kaliswara ada 7 kala, 1. Kukila, 2. Buddha 3, Brawa 4, Tirta 5, Rowabara 6, Rowabawa 7, Purwa. Kali Yoga beda dengan siklus Kali Yuga terdiri 7 kala. 1. Brata 2, Dwara 3, Dwapara 4, Praniti 5, Tetaka 6, Wisesa 7, Wisaya,
Kali Sangara 1, Jangga 2, Sakti 3, Jaya 4 Bendu, 5, Suba 6, Subaga 7, Surata, Surasa. Perlu diperhatikan dan cermati, tahun angka yang tertulis di dalam prasasti pada umumnya tidak sampai 2100 tahun. Karena tahun angka di prasasti, selalu dihitung mulai dari tahun 1 kali suara. Tinggal kita meneliti kali suara yang mana, zaman besar Adi, Kuntara, Sangara, ataukah Sancaya, kemudian dilihat, termasuk dalam Kertayuga, Tetrayuga, Dwaparayuga, ataukah Kaliyuga. Artinya, setiap siklus 2100 tahun, ada kala Bendu selama 100 tahun. Jika akhir Majapahit pada 1478 M, itu adalah awalnya Kali Sangara, maka kala Bendu tahun 1877 sampai tahun 1978 sudah selesai. Tahun itulah yang disebut oleh Ranggawarsita bahwa dirinya itu berakhir dengan masuknya zaman kala Bendu. Jika kita berpatokan menghitungnya itu dari era berdirinya Mataram oleh Panembahan Senapati pada 1578 Masehi, adalah berada pada kala Sakti, tahun 1578 sampai tahun 1677. Ini kala yang kedua dalam Kali Sangara, dan jika kita tarik ke belakang yang 8400 tahun dari zaman Kaliyuga, maka didapat awalnya perhitungan Saka Nusantara yaitu tahun 6123 sebelum Masehi. 6123 sebelum Masehi adalah periode zaman Kaliyuga. Disinilah titik era zaman-zaman kerajaan di Jawa, setelah penobatan Raja Parikesit penerus Pandawa, artinya bukan hanya akhir Baratayuda, tapi penerus dari Pandawa dan dimulainya penanggala tahun Saka di Nusantara. By Santo Sabah. Palapavinastan Sagara Sakshi Krita Mojopahit Prati Buddha Panjiraktangi Barakasha Satya tume te sirakta Shapatha saha dharma manunggal Melaku majutan kendara Mojopahit Gumuru Bumi Nuswantara Kampa Mojopahit Gumuru Panjilinanggung Sagara Kalam lakutan vinatis khadga muruk cahya surya Shabda Ghanta Dadi Prateka Tanhana Mundur Dharma Satya Palapa Mojopahit Jaya Mojopahit Gumuru Jagat Krosha Geger Mojopahit Gumuru Langgeng ing itihasa Nuswantara